Aduh, baterainya mau habis. Ditutup. Kembali lagi di Ngobrol bareng TI. Ada yang ini Pak. Gak terasa ya, udah kita mau ngobrol bareng TI lagi. Nah, saiki kita bakalan ngobrolin apa? Ngobrol iki. Komentasan. Woi, Kembar Cik kan. Cik Jadi ya Dewi bakal ngobrol soal pementasan sebelum Dewa Dewi Tidur karya dari Rahmat Giryadi yang tayang di pementasan kita yang virtual di YouTube Official Theater Institute. wah, berarti sayang banget ya teman-teman yang belum sempat tonton kemarin. kasihan. Tapi gak usah khawatir. Bagi kalian-kalian yang belum nonton, kita di sini nih bakal ngulas kembali pementasan virtual etalase muda sebelum Dewa Dewi Tidur. Tenang aja. Ayo bikin suara nih. Wis suwi ya Dewi apa? Gak gawe konten wis. Ngobrol bareng TI. Terakhir iku bahas soal EM apa? Tahun lalu. Apa judulnya? Orde Mimpi. Lah iku ngobrolake soal pementasan. Nah, kali ini kita akan bahas lagi tapi pementasan EM #6. Wih. Kuali dulu. Limo. Oh iya limo. Belum menang, Oh, masih iya. coming soon. Iya sih. Tapi biasanya iku ono sing apa? Kayak suara Tuhan, host apa? Sing takon-takon. Iya, kok aneh terlalu sepi sih nek kene ngomong bertiga terus ngobrol dhewe koyo gak enak ngono sih. Iya. Dipanggil aja kali ya. Iya. Halo. Bosnya hadir. Kayak enak ini sih. Oh, wis. Sorry. Nah, terima kasih sudah dibantu opening ya teman-teman. Jadi, ya ini di ngobrol bareng TI ketiga, kita bakal bahas soal EM kelima. Tapi tadi ada yang lupa kayaknya, ini teman-teman belum berkenalan. Oh, iya dong. Sorry. Teko dari siapa dulu? Tuh, terserah. Gak wae. Iya. Oke, teman-teman TI Mania, perkenalkan saya Avicenna atau biasa dipanggil Congo. Saya sebagai sutradara di pementasan kali ini. Lalu sebelah saya, Saya Lila sebagai aktor. aktor Oppo sebagai Oppo. Iya, saya sebagai Dewi di pementasan sebelum Dewa Dewi Tidur. Nah, saya Ivan sebagai driver ojek. Pesennya di mana, Mas? Ada nanti di bawah ini editor ya. Oke. Enggak, Oke. saya di sini sebagai pimpinan produksi. Jadi itu tadi ada perwakilan dari teman-teman artistik, perwakilan dari teman-teman aktor, dan perwakilan dari teman-teman artistik. Selamat datang di kontennya Hai. TI. Nah, di konten ngobrol bareng TI ini kita tuh bakal tanya jawab dan mengulas seperti yang tadi udah dibilang sama teman-teman. Nah, sebelum kita tanya jawab, kita mau bacain review dulu dari audiens atau penonton yang udah dikumpulin ke Google Form. Jadi waktu itu kita bagiin Google Form setelah pementasan dan ternyata banyak juga kok yang ngasih ulasan. Wah. Nah, ini Apa tolong nih? dibacain Apa nih? ya teman-teman. Apa nih? Semua gitu. Ini ada yang dapat 2. Iya, yuk. Aku 2 wis. Retek coy. Oke. Dari sana dulu. Waduh. Oh, boleh. Dari Sadeta. Hah? Hah? Sing benar ah. Ini lho, ono titik Sadeta. Oke. Jadi review dari Few moments later. Sadeta sangat bagus dan sangat sesuai dengan kehidupan realita di masa sekarang. Wow. Namun suara tokoh terdengar sama-sama. Spesial. Iya sih. Enggak, Kak, itu mungkin volumenya rusak. Lanjutkan nih. Lanjut. Oke. Dari Rahma.atul.
secara keseluruhan cukup menarik, menghibur, dan mampu menyampaikan cerita dengan baik. Wah. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih Rahma.atu. Tapi dulu terima kasih Nggak usah. Sadeta. Iya, terima kasih Sadeta. Apa Lanjut. ya? Dari ini email Kezia. Setoro jeneng Kezia itu ayu biasanya. Ya, kita lanjut. Bagus banget nih, suka sama isi ceritanya, dancernya, suaranya, dan acting pemainnya. Tapi mungkin quality kameranya bisa diperbaiki ke depannya, iya. Dan kalau bisa suara saat nanti, Nyanyi. suatu saat nanti saya ingin sekali menonton versi live-nya. Pasti bagus sekali. Semangat. Bentar. Ini namanya siapa tadi? Kezia. Ini tuh kayaknya teman sekelasku. Wow, Ini beneran serius. Kezia. Kezia teman sekelasku. Halo. Iya, Tak kasih ini nih. Oke. Kita lanjut review terakhir dari terakhir temenan. Mungkin tulisannya terakhir. Ketepaan. Dari dari saudara sepuh Mail Zul. Banyak aspek yang harus dibenahi. Tetap semangat dan terus berproses. Thank you bos Mail, aka pengangguran. Oke, sudah. Oke, tadi 4 review perwakilan dari teman-teman penonton. Nah, aku pengen tayangin sedikit cuplikan dari pementasan kemarin. Wow. Ya, silakan ditonton. Sebelum Dewa Dewi tidur, selamat menyaksikan. Kabar apa hari ini? Semakin cepat, aku semakin dekat. Di sana kita akan bermain dan terbang bersama bintang. Mari Dewi, kita bunuh saja janinnya. Kamu lagi bisa gini. Wah, wapi ya cuplikannya ya. Ih, keren banget. Kon sih nggak nonton Eman sumpah. Keren banget. Nah, itu tadi apa? Cuplikan dari pementasan virtual pertama Teater Institut. Nah, itu loh jadi alasan kita pengen ngobrol-ngobrol dan ulas di sini karena pentas kemarin itu kita pentas virtual yang pertama dan ternyata hasilnya lumayan ya dengan jerih payah kita semua itu waktu itu. Nah, langsung aja kayaknya. Di sini kita masuk ke pertanyaan. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Hai. Nah, pertanyaan pertama ini boleh dari aktor dulu. Kalau ekspektasi pertama sih pastinya kan di awal kan kita rencananya kan offline. Nah, jadi ekspektasinya bakalan pentas, terus ditonton orang banyak. Ada mamaku, ada ayahku nonton, tapi ternyata ya online. Jadinya ya udah nontonnya di rumah aja. Lanjut. Aku. Oke. Kalau dari saya sebagai sutradara sendiri itu ya ekspektasinya pasti sama lah dengan teman-teman Teater Institut gitu kan. Pasti pinginnya live, ada penonton supaya vibe-nya itu ada kedekatan antara pelaku teater dan juga penonton gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Ada apa ya? Ada satu bukan masalah sebenarnya. Kondisi pandemi saat ini dan akhirnya kita sebagai pelaku teater itu harus kreatif, harus punya inovasi. Makanya terlahirlah pementasan secara online atau virtual. Keren
Keren banget. TI nggak pernah mati berarti. Wah. Lanjut. Oh, ya diomongin dong. Kenapa pakai aba-aba? Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, ini buat sutradara sih khususnya. Kalau latihan ya, ada beberapa latihan itu secara online. Ada beberapa doang. Cuma karena mengharuskan, mewajibkan kita untuk bertemu juga supaya chemistry itu ada antara satu pemain dengan pemain lain dan juga tim artistik lain. Makanya kita latihannya secara offline, tapi tetap sih mematuhi protokol kesehatan. Iya dong. Berarti waktu latihan online ini dirasa kurang efektif gitu ya? Iya, sangat tidak efektif. Akhirnya teman-teman mau untuk berkumpul. Yes. Oke. Nah, banyak sih pasti kendalanya. Boleh diceritakan nggak? Kalau kendala sih sebenarnya ya kita pasti semua tahu ya, karena kondisi sekarang pandemi, jadi kita nggak bisa berkumpul, nggak bisa kumpul banyak orang, dan masalah lagi itu masalah perizinan tempat. Jadi kita susah untuk latihan karena tempat itu kan harus Sampai harus apa sih? soal perizinan tempat kan kita biasa itu latihan di kampus ya. Iya. Ya. Nah, tapi kan di situasi pandemi kayak gini kan latihan di kampus itu susah banget. Karena dari kampus sendiri kan pasti mengikuti arahan dari pemerintah. Iya sih. Tidak membolehkan untuk mahasiswanya itu berkerumun. Terus ya mengadakan latihan kan kita latihan juga banyak orang. Jadi itu salah satu yang bukan nggak bisa ya. Jadi perizinnya agak susah dari pihak kampus sendiri. Nah, jadi kita untuk latihan itu ya kadang di luar, kadang dari tempat. Yang penting kita bisa latihan. Tapi ya itu tadi, tetap menerapkan protokol kesehatan. Karena kita sendiri nggak mau gitu loh. Kalau misal kita bisa mengadakan pentas, tapi aktor-aktor kita atau tim kita itu kena COVID. Iya dong. Tapi alhamdulillah sih kampus memberikan kita izin. Terima kasih Unesa. Terima kasih Sata Unesa. Oh, iya bener banget. Tapi nggak ketinggian. Langsung lanjut ya, boleh lanjut ya. Ini pertanyaan keempat. Kita lagi berusaha positif ya. Jadi apa sih kelebihannya pentas online dibanding offline? Boleh dijawab sutradara sama Pinpro. Ya aktor juga nggak apa-apa. Mungkin aktor sih, soalnya Oh iya. kedekatan emosionalnya ada di aktor. Oke. Kelebihan online. Kelebihan pementasan online. Mungkin ini waktu pementasan itu jadi lebih fokus buat ya pentas dan berakting, karena sebelumnya kalau offline kan harus ada interaksi sama penonton, terus ada juga banyak gangguan dari luar. Tapi dengan pementasan online ini dengan penonton yang dibatasi, ya kalau aku sendiri merasa lebih fokus untuk di atas panggung gitu. Terus mungkin jadi lebih bisa dinikmati oleh semua kalangan. Jadi kalau misalnya hari itu terhalang, bisa pesen dan ditonton besoknya gitu. Lebih fleksibel. Kalau dari sutradara apakah sama? Apa pertanyaan? Kelebihan online. Iya. Ya mungkin kelebihan dari online ini, kalau kita secara pribadi TI itu pertama kali lah pementasan hitungannya besar, terus mari online, dan itu sangat menguras tenaga sih. Positifnya adalah menguras tenaga lebih besar dari biasanya offline. Itu sih. Jadi positifnya Positif adalah angka banget gitu. itu, iya. Jadi tenaga 2 kali lipat menurutku loh. Iya. Terus terutama ke focusing dan dari tiap-tiap tim, tiap-tiap bahkan aktor non artistik atau artistik, dari lebih bisa fokus di bagiannya. Terus kelebihannya mungkin karena rasa gugup dari aktor, ya bener yang dikatakan oleh
Lila tadi ya soal focusing dan lain-lain, terus pressure asik pressure dari penonton mungkin mungkin agak berkurang itu sih dua masalah. Kalau dari Pinpro ada nggak kelebihannya dari sisi non artistiknya ini? Ada pasti. Ada ya? Jadi kelebihan untuk pementasan virtual ini kita bisa menyasar orang-orang yang jauh dari Surabaya. Karena pementasan ini virtual, jadi kan kita cuma nyebar link gitu kan. Nah, ini bisa dinikmati oleh penikmat teater, khususnya fans TI. TI Mania. TI Mania. Yang ada di Indonesia, yang ada di Zimbabwe, yang ada di Australia. Nanti udah go internasional TI. Oh iya dong, tentu. Wah, amin. Kan kalau offline kan harus datang ke Surabaya. Ke Surabaya. Oke. Jadi itu ternyata kita masih bisa melihat positivity dari pementasan online ini. Ini positif lagi nih. Berkesan. Dari aktor aja deh. Aktor itu Apa sih yang paling berkesan? gimana kesan nih? Gimana sih ono. Pengalaman yang berkesan itu apa ya? Ya di proses keaktorannya sendiri jadi bisa menemukan apa ya sisi lain gitu. Jadi prosesnya itu bisa banyak yang bisa dipelajari dari prosesnya. Karena dipeluk Kun gitu. Siapa namanya Dewa? Oh iya, itu apa ya? Jadi bisa menemukan kembali masa muda yang dulu tidak ada Udah di tua ya? SMA gitu. Kita udah tua sekarang. Ringkih. Udah Terus? tahu usia. Soalnya kan sebelumnya kan sempat dimundurin kan. Tadinya kita harusnya M5 ini di tahun 2020, tapi ternyata awalnya sempat udah deh mundur aja. Terus akhirnya kemarin kita oke, nggak apa-apa, terabas. Apa pertanyaannya? Apa yang mendasari? Nah, ya itu tadi kita memiliki ekspektasi Waduh. bahwasanya pandemi ini akan berakhir dengan cepat. Iya mungkin iki ya tak critakno awal-awal M 2020 ya. Ku lek teko dapure mungkin gak tak critakno, tapi teko dulu waktu pementasan di tahun 2020 seharusnya pementasan itu Agustus tahun 2020. Tapi karena apa ya? Sudah dari tiap teman-teman anggota teater institut iku wis apa ya istilahnya alah gak mungkin iki terus ono ketakutan dari pihak orang tua dari teman-teman gitu kan gak berani gitu kan akhirnya mungkin di pengurusan tahun itu memilih untuk mundur dulu dari teater institut dari pementasan EM 2020 Ya. itu sih. Tapi ya alhamdulillah akhirnya banyak peraturan-peraturan yang sudah dilonggarkan. Terus yo gak longgar nemen sih, cuma boleh melakukan apa ya? Aktivitas yang seenggaknya tidak apa jenenge ya. Itu termasuk salah satu hal yang berkesan juga sih, karena di dalam teatron atau pementasan, nah itu yang diperbolehkan masuk hanya sekitar 20 orang, sedangkan tim kita itu banyak banget. Jadi ya kita gantian, shift-shiftan. Oh iya. Iya, cepat keren. Siapa dulu yang masuk? Nah kalau ini udah selesai ganti lagi orangnya gitu Asik terus. pokoknya lah. Oke lanjut. Ini sutradara aja deh. Dibantu sama teman-teman artistik juga sih, terutama media ya. Tapi ini dari sisi artistiknya aja. Mungkin gak mungkin sih dari dulu waktu proses dari awal sampai terakhir sampai pementasan mempertahankan kualitas dari biasanya TE itu kalau aku sendiri sih jujur susah menurutku, agak susah soalnya perizinan kemudian intensitas bisa kumpul bersama
Iku bisa dibilang sulit ngono kan. Ada yang kegiatan ini, ada yang kegiatan yang dianjurkan oleh pihak kampus, yaitu kuliah itu tadi gini-gini. Tapi aku yakin sih, TI itu terkenal dengan Amin mepete moro-moro iso ae dadi, moro dadi. Iku cuma mikirku mbiyen iku gak oleh mikir koyo ngono. Aja tadi kan iku kebiasaan, tapi ternyata ekspektasiku hal-hal itu akan terjadi. Tapi ya gak apa-apa, gak masalah sih dariku. Mungkin ke depannya ae, kayak ke depannya ae. Aja menjadikan sesuatu proses itu amin itu baru kerja bla 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 bla. Karena kebetulan ini pertama kali virtual, online dan lain-lain, persiapannya jelas beda, ya berarti kualitasnya juga beda. Itu sih. Oke. Tapi juga sebenarnya kalau konteksnya mempertahankan kualitas, teman-teman TI kemarin memang mempertahankan kualitas sih. Toh buktinya juga modal yang dikeluarkan sama, atau malah lebih banyak Benar sih, Pak. daripada yang live. Kita tetap pakai panggung pementasan kayak gitu kan. Nyewa bla bla bla. Keren banget. Tepuk tangan dulu buat teman-teman TI. TI. Langsung aja deh. Habis ini ceritanya nih kan bakal tahun ini juga, akhir tahun tuh bakal ada M ke-6. Untuk pementasan selanjutnya. Setelah semuda ke-6. Wow. Yang berusnya nih. Ya soalkan Akbar. Kelencar. Harapannya mungkin itu tadi ya, diusahakan biar bisa offline lagi, biar elemen penonton itu tetap bisa hadir bareng-bareng kita, terus juga tadi bisa mempertahankan kualitas juga, sama semoga proses yang dijalani buat EM6 ini menyenangkan. Itu aja sih. Kamu? Gak apa, ya harus menyenangkan. Iya benar. Gimana? Terus? Pesan untuk M6. Aku. Iya, lanjut aja lanjut. Untuk EM6 ke depan akhir tahun. Iya. Ya mungkin pesanku untuk teman-teman TI yang sedang berproses EM/6 nanti, judulnya rahasia ya. Masih belum. Oh, masih belum. Publish. Ditunggu Di- ya di Sanur Institute. Follow IG-nya TI. Iya dong. Kalau ini TI Rek. Teateran Institute. Oh, no penangin editor. Editor? Oke. Ada, muncul. Jadi harapanku mungkin lebih ditingkatkan, tapi belajar dari kesalahan-kesalahan yang kemarin yang mungkin dari pementasan virtual itu ada yang kurang, entah pengambilan gambar, audio, atau di balik layarnya soal persiapan dari non artistik, mungkin berkaca juga di pementasan sebelumnya. Itu penting soalnya ben gak akhirnya ngawang dulu. Ben gak ngawang dan akhirnya mencoba hal baru lagi. Ya boleh mencoba hal baru, cuma berkaca dari yang lama-lama dulu itu penting kayak soalnya. Terus sih kasih tahu. Oh, dari Pinpro. Mantan Pinpro. Bekas. Ya, buat Pimpro selanjutnya jangan lupa cari dana yang banyak. Meninggal. Karena ya tadi udah disebutkan oleh siapa tadi, katanya kualitas kameranya kurang. Ya. Nanti pakai kamera kualitas yang dipakai di TV-TV ya. Waduh. Amin. Udah. Lagi. Ada lagi apa ya? Itu sih mungkin kayak teman-teman teater se-Indonesia mungkin. Se-Surabaya sih lah. Ya aja takut-takut untuk buat pementasan online deh. Mungkin offline nggak apa-apa sih kalau seandainya Surabaya sudah memperbolehkan. Tapi apa salahnya nyoba online? Ya, itu bisa jadi sebuah referensi mungkin bagi teater-teater liyo atau sebagai apa ya adrenalin kayak teater-teater liyo untuk selalu berkarya, berproses dan lain-lain. Dia cuma mandek teater kayak teater Sino Surabaya. Baik. Ya intinya jangan lupa vaksin. Iya sih. Iya, Kayak gitu Nggak divaksin. vaksin, nggak biar buyar ya PPKM. Jadi intinya harapannya tuh offline ya kan. Dan tetap kita berharapnya offline, tapi kalau memang ternyata online,
Jangan lupa berkaca pada pementasan sebelumnya dan insya Allah kita bisa upgrade. Yeay. Amin. Jadi itu sih tadi. Itu harus sih. Waduh, baterainya mau habis. Wah. ditutup. Jadi ini kita udah menghabiskan 9 pertanyaan. Wow. Nah, terima kasih buat Closingnya goro-goro tek baterai. sutradara, winro dan aktor. Hebat. Ya udah silakan dikasih closing. Closingnya Terima kasih kasih. closing dong tim kreatif. Tak ngomong, tak Closing nggak bisa latihan. opening, nggak bisa Tadi closing. nggak di briefing buat closing. Iya sih. Tadi nggak ada. Ya udah langsung aja. Closingnya. Guys, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan follow juga IG dari Teater Institute, Teater_Institute, nanti ada di sini IG-nya juga. Ayo, itu. Semuanya dan stay. Yeay.